Satyawira Jala Dharma. Terkadang kesulitan harus kamu hadapi terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang padamu. Hai Sobat Kolin Lamil, bersama saya Letnan Beraja di Kolin Lamil News. Dengan sejumlah informasi yang kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Kepala Dinas Hukum Kolin Lamil, Kolonel Laut Hukum Eko Priyanto SH menjadi Inspektur Upacara Bendera hari Senin yang bertempat di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam upacara tersebut, Kadiskum menyampaikan beberapa penekanan yang tentunya merupakan penekanan pimpinan TNI dan TNI AL, yakni berkaitan dengan judi online dan investasi online. Dan masih banyak terjadi aksi kekerasan dan perkelahian yang melibatkan sesama anggota TNI dan satuan samping yang berujung mencoreng institusi TNI Angkatan Laut. Laksanakan fungsi pengawasan di Mako Kolin Lamil dan Sarit Lamil 1, Jakarta telah memasuki hari ke-6. Tim audit kinerja Ejenal melakukan pemeriksaan kendaraan dinas pada hari Rabu bertempat di Dermaga Bijing, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kendaraan dinas diperiksa langsung oleh pejabat Wasrik Ejenal, Rektor Laut Teknik, Bisar Panjaitan, dan tim Wasrik yang mendampingi. Juga disaksikan para pengawal kendaraan dan Kepala Satuan Angkutan Kolin Lamil, Mayor Laut Teknik Sofyan. Kegiatan yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung tingkat kesiapan fisik dan kelengkapan kendaraan dinas untuk operasional maupun kendaraan jabatan yang ada di jajaran Kolin Lamil dari segi perawatan dan pemeliharaan serta kebersihan kendaraan dinas. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisnautomo menghadiri acara taklimat awal audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI pada 2 tahun 2024 di Kotama atau Satuan TNI Wilayah DKI yang dipimpin oleh Irjen TNI Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto selaku penanggung jawab audit ketaatan dan audit Irjen TNI bertempat di ruang serbaguna Besidosa, Jakarta Utara. Audit Itjen TNI periode 2 tahun 2024 yakni bertujuan melakukan penilaian tingkat kepatuhan terhadap peraturan serta tingkat efektivitas, efisien dan ekonomis dalam melaksanakan kegiatan di bidang operasi, latihan umum, logistik, perbendaraan, dengan tetap mempertimbangkan proses bisnis SAS atau blok kegiatan yang diaudit, mengidentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional serta memperhatikan langkah-langkah untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya fraud. Bertempat di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisnautomo memimpin jalannya rapat rencana reuni 30 tahun pengabdian AKABRI 1994 pada hari Kamis. Tujuan rapat tersebut guna membahas kesiapan dan keperluan yang dibutuhkan dalam persiapan acara reuni 30 tahun pengabdian AKABRI 1994 yang direncanakan dihelat pada bulan Juni ini. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisnautomo melaksanakan courtesy call kepada Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Endi Supardi bertempat di markas Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat dan diakhiri dengan penyerahan plakat dari kedua belah pihak dan diakhiri dengan foto bersama. Komando Lintas Laut Militer menggelar kegiatan komunikasi sosial pembinaan potensi Angkutan Laut Nasional atau ANGLANAS kepada instansi dan stakeholder maritim Jakarta Utara pada hari Jumat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan dukungan ANGLANAS dalam tugas Kolin Lamil. Aspotmar Kolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisnautomo. Dalam kegiatan ini, beliau menitik beratkan pada para owner dan operator pelayaran, lembaga pendidikan maritim, asosiasi maritim, jasa maritim, dan instansi maritim. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk soliditas dan solidaritas instansi dan stakeholder maritim di wilayah Jakarta Utara, serta meningkatkan kesiapsiagaan Kolin Lamil dalam melaksanakan tugasnya dengan dukungan ANGLANAS. KRI Teluk Calang 524 mengantarkan prajurit Yonif 433 dari Timika ke Makassar setelah menyelesaikan tugas pengamanan perbatasan. Selain itu, KRI Banda Aceh 593 memberikan pembekalan dan praktek prosedur kedaruratan kapal kepada peserta Laksi Tadanus. Dan KRI Banjarmasin 592 melaksanakan safety briefing kepada peserta Laksi Tadanus untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan protokol keselamatan selama berada di atas kapal. KRI Teluk Yotefa 522 kembali ke Jayapura setelah menyelesaikan operasi dan kemudian melanjutkan tugasnya dalam latihan pratugas atau latprat Operasi Trisula Jaya 24.
KRI Teluk Manado 537 mendukung operasi pergeseran pasukan dan pergeseran material alat kendaraan tempur Satgas Damai Kartens. Olahraga pagi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Koinlamil dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran fisik prajurit. Panglima Koinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisnautomo mengingatkan prajurit Koinlamil untuk disiplin dan mematuhi peraturan, terutama bagi prajurit yang masih berstatus hidup dalam. Beliau juga menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan mengingatkan prajurit untuk selalu menjaga keluarga mereka. Prajurit dan PNS Koinlamil mengikuti latihan bela diri militer taktis di lapangan Mulyono Silam, Mako Koinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Latihan ini dipimpin langsung oleh Mayor Laut Khusus Eko Wijanarko selaku pelatih bela diri militer taktis dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas pokok, membentengi diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Baik Sobat Koinlamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Letnan Braja bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Koinlamil News berikutnya. Satyawira Jala Dharma.